Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, ketemu kembali dengan saya Sunarwan ya. Ini video yang ketiga untuk rangkaian Ekurit 5 pengerjaan UDS Prima Solo KK tahun 2026 ini yang terbaru, baru keluar banget kemarin ya. Nah, di sini kita masuk ke transaksi yang ke-16 ya. Silakan belum menyimak bisa cek di deskripsi atau komentar untuk video database dan video yang pertama ya. Video yang kedua itu, yang pertama itu database, yang kedua transaksi dari 1 sampai 15. Nah, sekarang kita masuk ke 16. Baik, 16 ini adalah ada transaksi penjualan ya kepada toko Artik. Ya, ini kopi faktur. Kita langsung masuk ke menu penjualan. Kita pilih faktur penjualan. Namanya Artik ya, 4 SC tanggal 20 bulan 12, tanggal 20 bulan 12 2025. Kemudian barangnya ya ada dua, yaitu 17 dan 20 ya. Harga jual masih sama dengan sebelumnya. Ini 17, ini 20 ya. Totalnya 89728 termasuk freight ya, biaya angkut. Ini Rp270.000. Oke ya, sudah sesuai dengan di soal teman-teman. Tanggal 20 bulan 12 2025 ya. Totalnya ini 89728. Baik, silakan disimpan dan tutup. Dokumen yang berikutnya dokumen ke-17. Ini ada transaksi yaitu kas masuk ya, pelunasan piutang dari toko Qualify ya. Ada termin 2/10/30. Di sini berarti ada nggak ada diskon ya, kita cek dulu. Masih di penjualan, kemudian pilih penerimaan penjualan. Pilih toko Qualify. Oke ya. 15940 ini kita checklist ya. Tanggalnya kita betulkan dulu, tanggal 21/12/2025. Ini sama, kita cek dulu. Oke, kita checklist seperti ini. Oke ya. Oke, sudah teman-teman ya, 159.840.000 rupiah, 03 BKM ya. Simpan dan tutup. Nah, keterangannya boleh ini kalau mau ditulis. Nah, seperti ini. Dokumen yang 18. Nah, ini ada transaksi ngebeli barang dari PT Dingin Sejuk. Ini karena fakturnya kan dari dia kan. Jadi ini kita masukkan ke dalam modul pembelian. Pembelian kita pilih faktur pembelian ya. Kita pilih nama perusahaannya PT Dingin Sejuk. Oke, tanggalnya 22 Desember ya, nomor invoice-nya 92 DS. Ini 22 Desember 2025 ya. Invoice-nya dan tanggal pengiriman ini sama kebetulan ya, N45 syaratnya udah betul. Kemudian yang dibeli adalah 32 dan 30 untuk barang kulkasnya. Ini 32 1940 ya, 1940. Kemudian barang yang kedua
Ini 30 item, 30 unit. Harga belinya 2417, 2.417.000 rupiah. Oke ya, totalnya 134.590, 134.590 ya. Oke, kalau sudah tinggal disimpan ya, nggak ada note lainnya di sini. 92 DS sudah, simpan dan tutup. Baik, sambil kita cek jurnalnya. Tadi tanggal berapa tuh? Di bawah ya. Ini dia faktur pembelian, pembayaran ya 213 yang sudah lewat. Kemudian tadi ini 89, kemudian 159 dan juga 134.590. Dokumen 18 selesai, menginjak ke dokumen 19, nota debit. Berarti kalau nota debit mah yang bikin pihak pembeli ya, pihak pembeli. Atau di sini dari pihak penjual yang buat ya. Maksudnya gini, kalau debit itu berarti kita balikin barang ke dia gitu kan. Nanti sebagai penjual menjadi nota kredit bagi dia ya. Ini sebenarnya harusnya nota debit ini kalau yang bikin kita harus ini, harusnya kepalanya UDS Prima karena yang pihak pembeli yang buat ini. Ya, tapi ini seperti ini nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu. Masuk ke fitur pembelian. Kemudian retur pembelian PT Dingin Sejuk ya. Nomor returnya itu 3 strip ND strip DS. Nah, tanggalnya tanggal 23/12/2025. Kita cari invoice-nya yang ini ya. Deskripsinya nggak ada keterangan karena apa, hanya satu-satu semua ya. Kita klik di sini. Apakah meretur semua? Tidak ya, only one piece unit. Kemudian barang yang kedua ini juga kita retur hanya satu saja. Totalnya adalah 4.357.000 rupiah. Kita simpan dan tutup ya. Nilai biaya penggunaan retur. Jadi ini maksudnya nilai angka ini sesuai dengan retur ya, retur harga yang waktu beli ya. Nanti jika ada selisih masuk ke HPP. Kok bisa Pak? Ya, di sini sih nggak bisa, tapi nanti kalau ada perubahan harga pas beli itu juga geser di average gitu kan. Jadi ini kita oke saja, nanti akan muncul jika ada perubahan harga. Kebetulan soal ini kan nggak ada perubahan harga beli kan, jadi ya langsung saja. Dokumen yang ke-19 udah ya 19 ya, 20 sekarang, maaf 20 ini bayar utang ke bank senilai 30 juta rupiah. Ada beban bunga ya. Kita gunakan menu kas bank, kemudian pembayaran, paid from cash in bank ya. Nomor buktinya 05 BKK, 05 BKK, tanggalnya tanggal 24/12/2025. Bank loan 30 juta ya. Kemudian interest ya, bunganya gede banget ini, 3 juta rupiah. Totalnya adalah 33 juta rupiah. Oke ya, 24 12 sudah betul semua, tinggal simpan dan tutup. Dokumen yang ke 21 ya, 21.
Ini ada transaksi ODS Prima ngejual ke toko Qualify ya. Masuk ke menu penjualan, faktur penjualan. Baik, kita pilih Qualify, tanggalnya tanggal 25 bulan 12 2025 ya. Ini kita kopikan ke sini ya biar sama. Kemudian barang yang pertama itu 12 unit ya. 12 unit. Kita enter. Barang yang kedua itu ada 11. Totalnya 25 ya. Oke, enter lagi, belum nambah ini. Oke. Di sini ada biaya angkut ya. Jadi ini menjadi pendapatan karena yang bayar pihak pembeli. Jadi kita ngejual plus dibebani biaya angkut. Ya. Total 55.057.000 rupiah. Oke ya. Tanggal sudah betul, kemudian nomor info sudah betul. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Nah, sambil berjalan kita cek dulu di sini ya, diperbaharui sampai tanggal 25 yang tadi barusan kita input datanya. Ini 25, 24, 23 yang tadi buka ya. Kemudian dokumen yang ke-22 ini transaksi nota kontan. Jadi ngejual produk kepada customer. Kita masuk dari menu penjualan ya. Kemudian faktur penjualan. Kita pilih ke penjualan tunai. Nah, di sini kan nggak ada nih pelanggan tunai. Jadi kita bikin dulu di sini pelanggan baru. Namanya penjualan tunai. Oke, terminnya kita bisa isi COD. Jadi ini 0, kita ketik 0, 0, enter. Oke ya. COD ya. Kita ini 01 NTK. Apa NTK itu? Nota kontan ya, nota kontan. Tanggalnya 26 bulan 12 2025. Ini save date-nya kita, ship date-nya kita samakan. Baik ya. Nomor fakturnya 01 NTK tanggal 26. Udah dari COD udah ya. Kita isi barang pertama ini satu-satu semua. 1 unit. Kita enter. Barang yang kedua juga 1 unit. Totalnya adalah 4.793 ya teman-teman. Tinggal kita simpan dan ini tunai kan ya, maaf, tunai. Jadi kita pilih bayar. Kita pilih bayar. Ingat tanggalnya tanggal 26/12/2025. Ini sama di sini ya, di sini sama. Kita minta kontan. Ini buktinya kan dia kan otomatis di sini sebenarnya. Ya. Ini kita pakai bukti N01 NTK juga karena 04 BKM nanti dipakai di sini ya. 01 NTK. Oke ya, sudah teman-teman, kita simpan dan tutup. Nah, kita simpan juga karena udah udah ter-record berarti ya. Oke. Dokumen berikutnya dokumen ke-22 ya teman-teman. Jangan lupa, jika manfaat penting silahkan di share ke teman-temannya untuk belajar bersama.
Oh sorry, 22 selesai. Ini sekarang 23, yaitu pembelian meja kasir seharga 2.500.000 dan biaya pengiriman Rp100.000 dari Mitra Furniture. Pembelian ini kita masukkan ke dalam penambahan aset ya. Jadi kalau dekorit kita masuk ke menu aset tetap. Nah di sini sayangnya nggak ada keterangan ini maksudnya berapa lama, kemudian berapa tahun kepakainya, nggak ada keterangan ya. Kita masuk ke menu sini aset sudah, kemudian aktiva tetap baru. Ini kodenya biarkan otomatis sesuai yang tadi. Tipenya ini equipment ya, equipment peralatan. Oke, di sini tanggal 27/12/2025 ya. Tanggal pakainya anggaplah langsung kita gunakan di tanggal yang sama. Meja kasir. Ya umurnya karena sini ada keterangan, kita anggap umurnya equipment ya, golongan 1 itu umurnya 4 tahun sesuai aturan pajak. Metode pengusutannya adalah garis lurus sesuai kebijakan perusahaan. Akun aktifanya masuk ke sini, akun penyusutannya ke sini, bebannya kita pilih beban penyusutan peralatan. Oke, seperti teman-teman ya. Kemudian pengeluarannya kita masukkan nomor akunnya. Pengeluarannya kita pilih, ini pemilih di sini. Dibayar pakai kas ini ya. Rp2.600.000 karena dia diangkutnya dimasukkan dalam harga perolehan ya. Oke sudah. Oke ya, sudah data semua lengkap. Kalau sudah tinggal simpan dan tutup. Oke, kalau mau dicek seperti ini jurnalnya teman-teman. Oke ya, seperti ini 2.600.000. Baik, kemudian dokumen yang ke-24, bukti kas masuk dari toko Sejuk Abadi. Sejuk Abadi, pelunasan piutang dagang atas penjualan tanggal 22 November. Berarti ini nggak kena diskon ya. Kita masuk ke menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Di sini kita pilih toko Sejuk Abadi, tanggalnya 28/12/2025. Ini kembali 04 BKM. Tanggalnya kita tulis semuanya 107/625. Baik, di sini ada dua faktur ya, ada dua faktur. Di sini kan aslinya mah 106.560.000 rupiah. Tapi karena ada denda 1%, jadi dia dari segini ya. Jadi lebihnya itu adalah dendanya karena lewat dari ketentuan 30 hari. Baik, kita masukkan dulu data di sini. Karena di sini nggak ada menu untuk memasukkan denda ya, nggak disetting di awalnya. Baik teman-teman, di Accurate 5 saya belum menemukan settingan untuk menampung langsung denda keterlambatan ya. Jadi kita masih bisa menggunakan menu di sini. Kita klik di sini ya, checklist dulu. Nah ini kemudian di bagian sini ini kita klik. Dendanya berarti kan selisih antara 106.560 ini dengan ini ya. Selisihnya kita kurangi, nilainya 1% ketemunya dia. Atau mau dihitung juga boleh, silahkan. Ini 1 juta ya, 065 nih dendanya. Kita ketik negatif 1065. Ini kan menu diskon, kalau diskon kan mengurangi ya. Jadi ini kita negatif biar nambah. Di sini menjadi late fees. Late fee ya.
Late fees collected ya, Rp1.065.000. Ini denda 1% dari faktur itu ya. Kita oke. Oke, kemudian kita klik di sini seperti ini ya. 107.625. Nanti dia akan menambah. Oke, sudah ya. Kalau sudah, tinggal kita simpan dan tutup. Oke ya, kita cek hasilnya teman-teman. Perbarui. Kita cek di tanggal 28 yang tadi barusan kita masukkan ini ya, cash in bank, late fees collected pada account receivable. Baik. Jadi yang kasir tadi udah ya. Kita masuk ke dokumen transaksi yang ke-25, yaitu pelunasan piutang atas penjualan tanggal 30. Dokumen 25 adalah dari menu penjualan. Kita pilih penerimaan penjualan. Kita pilih namanya Toko Frostora. Toko Frostora. Tanggalnya tanggal 30/12/2025. Oke ya, nggak ada diskon, langsung kita checklist saja pelunasan piutang ya. Yang tadi yang atas belum kita ini tadi ya. Kita simpan dan tutup. Masuk ke dokumen yang 26. Nah, 26 ini udah mulai ke penyesuaian ya, ke adjustment. Di sini telah diterima rekening koran ya, bla bla bla, menunjukkan informasi sebagai berikut. Ada revenue 1.200.000, bank service charge 320. Nah, sebenarnya soal ini kurang keren juga sekarang, karena sekarang mah online ya, jadi dia tinggal akun udah muncul nih, jadi sebenarnya nggak perlu terima rekening koran, kan dia sudah tinggal buka di aplikasi kan, jadi udah ketahuan sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, anggaplah dia baru dicek rekening korannya di akhir bulan untuk memunculkan ini. Oke ya, kita masuk ke menu jurnal umum ya. Jadi masuk ke buku besar dulu, buku besar, kemudian pilih bukti jurnal umum. Ini 01 DM 31/12/2025. Ini penyesuaian rekening koran. Kita masukkan dulu cash in bank ya. Debitnya cash in bank sama bank service charge. Berarti di sini cashnya 880 ya. Yaitu 1,2 dikurangi 320. Kemudian bank service charge-nya 320. Kemudian interest revenue Rp1.200.000. Baik ya, karena berikutnya masih sama ya, maka kita bisa gunakan menu simpan dan baru. Oke, PM02 masih di tanggal 31/12/2025. Ini adalah penyesuaian untuk beban asuransi dan beban sewa bulan Desember plus cadangan kerugian piutang. Baik, kita masukkan dulu transaksinya. Ini penyesuaian beban ya. Yang pertama adalah beban perlengkapan. Beban perlengkapan itu oke ya, kita lihat dulu di laporannya ya. Jadi kita lihat di neraca dulu untuk angka-angka ini. Caranya masih ke sini bisa masuk ke laporan, ini kita close dulu saja. Laporan, daftar laporan. Jadi teman-teman bisa lihat di daftar akun
atau ke neraca juga boleh ya. Kita bisa lihat ke sini neraca saldo per tanggal ini. Oh, jangan yang ini ya, sebentar. Kita masuk ke laporan keuangan saja. Sorry, laporan keuangan, kemudian pilih neraca standar. Biar update 31/12/2025. Kita oke. Oke, di sini sudah ada nilai perlengkapan. Di sini perlengkapannya adalah Rp13.600.000. Sementara di sini ada keterangan tersisa 7.700.000. Berarti kita kurangkan 13.600 dikurangin 7,7, yaitu 5.900.000 berarti ya. 5.900.000 di sini masuk ke dalam akun beban, berarti pemakainya itu 5.900.000 rupiah. Di sini kreditnya adalah oke. Yang kedua, ini langsung saja ya, beban asuransi Desember. Kita masuk ke insurance 1 juta. Kemudian yang ketiga, beban sewa itu rent ya, rent expense 2 juta rupiah. Pada prepaid rent, oke ya, 2 juta rupiah. Terus cadangan kerugian piutangnya 2% dari saldo piutang. Jadi ini kita hitung dulu teman-teman. Dari sini ya, kita cek di neraca dulu. Di neraca itu ada akun receivable 306.508.000 rupiah. Kemudian allowance-nya itu 2.500.000 ya. Jadi kita akan buat dulu perhitungannya. Di sini 2/100 ya, atau 2% dikali dengan 306.508. Ini teman-teman ya, 306.508. Nilainya adalah 6.130.160. Nah, karena allowance-nya ada 2.500.000, ini kita kurangkan dengan seperti ini, 3.630.160. Ini yang kita input ke dalam jurnal ya. Ini kita input masuk ke beban kerugian piutang atau bad debt expense 3.630.160. Allowance. Oke, sudah lengkap ya sampai di tanggal dokumen yang ini. Jadi 7,7 ini jadi 59, 7 office, kemudian insurance, kemudian rent expense, bad debt expense. Oke, lengkap semuanya teman-teman. Kita lagi simpan dan baru. Kemudian melakukan penyesuaian untuk aktivitas berikut. Nah, ini kita nggak dari sini, jadi kita khusus ini dari sini ya, dari transaksi aktivitas periodik. Kita pilih proses akhir bulan. Bulan ini dipilih bulan Desember, berarti tahunnya 2025. Desember kok Januari sih, Desember 2025. Kita oke. Oke, proses setelah selesai nanti akan muncul ya di ini. Kalau mau cek dulu deh biar lebih jelas. Kita perbarui.
Ini tadi yang barusan ya, yang barusan kita buat penyesuaian. Ini yang tadi memorial barusan, ini juga yang bank services tadi. Oke, berikutnya adalah transaksi ke-29. Ada penyesuaian terhadap gaji karyawan dan lain-lainnya. Ini kelompok beban ya. (31 12 2025) penyesuaian hutang beban ya. Hutang beban. Baik, yang pertama adalah gaji karyawan akan dibayar. Jadi ini masuk ke gaji ya. 16 juta rupiah. Yang kedua adalah listrik. Dibayar yang kedua listrik ya, 600.000 rupiah. Yang ketiga listrik. Oke, ini sama ya, listrik ya, ini listrik, ini listrik. Ini masih sama ya karena digabung, tapi sebenarnya kita pilih saja biar sesuai dengan di soal. 420.000 rupiah. Ini air ya. Oke. Kemudian pada hutang beban. Hutang beban di sini ditaruh di accrued expense ya. 17.020.000 rupiah. Oke, sudah betul debit kreditnya, kita simpan dan baru. Oke, terakhir tanggal 30 lakukan konversi ke atas pajak. Hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan PP nomor 55 tahun 22 dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto Desember. Oke ya, Desember saja teman-teman ya. Jadi ini kita masuk dulu ke laporan keuangan. Ini laporan, daftar laporan. Kita klik laporan ya. Kemudian kita masuk ke laba rugi. Laba ruginya kayaknya sebulan saya ditanyakan, jadi dari 1/12/2025 ke 31/12/2025. Kita oke seperti ini. Di sini ada peredaran brutonya. Tuh ini ya. 403.137 dikurangin retur ya. Nah, kenapa dikurangin retur? Karena retur ini kan nggak jadi dijual, jadi nggak diterima oleh kita uangnya, jadi jual dibalikin, alias dengan kata lain retur mah berarti barang yang nggak jadi dijual ya. Sementara bruto itu kan harus penghasilan yang masuk ya, tapi di sini nggak dikurangi dengan diskon ataupun potongan, jadi hanya dikurangi dengan retur ya. 403.137 dikurangi dengan 4.793 ya. Nanti teman-teman silahkan lihat penjelasan di ini, di PP ini ya, PP 55 tahun 22 ada dibahas di sana tentang peredaran bruto. Oke, kita hitung dulu teman-teman. 403
137. Oke, dikurangi dengan 4.793. Oke, segini ya. Oke, kemudian dikali dengan 0,5% ya. 0,5% berarti kita kurangi ya, kita kali ya, kali 0,5/100 ya, atau gini aja, kali 0,5 dibagi dengan 100, jadi sama dengan ini adalah 0,5% nya. Angka ini kita masukkan ke dalam jurnal di sini ya. Catat ke dalam income tax expense dan income tax payable. Perhitungan PPh badan ya. Ini tadi tanggalnya 31/12/2025. Income tax expense 1.991.720. Oke ya, seperti ini teman-teman ya, 1.991.720. Kita simpan dan tutup. Nah, ini kita lihat di keseluruhan jurnal, kita perbaharui. Silakan untuk disamakan dengan pekerjaan saya untuk menjadi ini ya, laporan terakhir seperti ini. Oke, ini income tax expense payable, tadi depreciation yang tadi kita buat jurnal. Nah teman-teman, demikian selesai untuk transaksi sesuai soal ini ya. Ini enggak ada lagi, jadi sudah selesai sampai dokumen 30. Silakan teman-teman tinggal dicek laba ruginya. Ini kita perbarui, nanti akan muncul laba rugi perubahannya setelah ada teks ya. Jadi seperti ini. Ini untuk Desember doang ya. Kalau kita mau cek secara keseluruhan ya, kita bisa cek, karena ini kan nanti setahun ya, nanti setahun kan, kita bisa lihat di laporan untuk 1 tahun 01/01/2025 31/12/2025. Ini kalau setahun jadinya nanti dia ada laba 575.819.610 ya. Ini teman-teman untuk hasil laba rugi. Kemudian neracanya kita bisa cek juga, laporan neraca standar saja kita cek per 31/12/2025. Oke, seperti ini teman-teman. 31 ya. Akhirnya adalah di 1.341.883.843. Kita bisa cek laporan lainnya. Ya, misalkan laporan keuangan untuk apa nih? Arus kas ya, kita coba yang metode tidak langsung. Di sini nggak tahu soalnya disuruh metode apa nih. Di sini nggak ada ya, pakai metode apa laporannya. Tapi kita bisa lihat laporan di sistem ya, karena kalau sistem komputer kan bisa di setting beberapa keinginan. Ini contoh untuk laporan tidak langsung. Kita misalkan compare perbandingan selama 1 bulan, setahun ya, dari bulan 1 sampai ke bulan 12. Ini setahun, jadi seperti ini ya.
hasilnya 733449. Jadi teman-teman silakan tinggal dicek untuk laporan-laporan kita seperti ini, kemudian neraca seperti ini ya. Baik teman-teman, saya kira demikian ya. Silakan nanti dilihat laporan lainnya untuk compare saja. Nah, saya tampilkan 3 tadi ya, laba rugi, neraca, dan laporan arus kas sebagai acuan. Ini kan yang setahun ini ya, setahun ini yang per 31 Desember sama dengan di soal ya. Semoga bermanfaat, harus semangat dalam belajar ya. Ini video terakhir selesai, nanti akan saya buat insya Allah tutorial untuk pengerjaan di Accurate Online ya. Segera tunggu di beberapa jam atau di berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya, oke ya, biar sama-sama pinter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.